Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Kurniawan dari Kampus Politeknik Negeri Malang, absen 15 kelas D3 Teknik Elektronika kelas 2B dengan NIM 24310100158. Saya akan menjelaskan proyek tugas PLC, CX Programmer dan EMI proyek yang saya buat. Di proyek saya ada 10 langkah atau step. Yang pertama, operator harus mengisi jumlah siklus terlebih dahulu. Jadi program hanya bisa berjalan kalau jumlah data yang ingin diberikan. Lalu yang kedua, ada dua mode operasi. Kalau berlogika 0, maka project akan mengoperasikan botol kecil. Kalau berlogika 1, botol besar. Lalu tinggal tekan tombol start, maka bebarengan piston dorong aktif akan berjalan sesuai mode. Jadi kalau mode kecil, piston kecil yang berjalan, kalau mode besar, piston besar yang berjalan. Jadi hanya salah satu yang aktif. Lalu pada saat itu juga konveyor berjalan membawa botol. Di step ke-6, pada saat S1 aktif, konveyor berhenti, lalu valve minyak on akan aktif sesuai modenya. Kalau mode kecil, maka otomatis akan mengisi selama 3 detik. Kalau mode besar, akan mengisi selama 6 detik. Setelah selesai, konveyor kembali berjalan, bergerak menuju ke sensor S2, proses tutup botol. Pada saat S2 aktif, konveyor kembali off, lalu piston tutup botol on beberapa detik. Setelah selesai, piston off, dan konveyor on lagi. Di ujung step ada S3 untuk menandakan siklus selesai. Dan counter akan bertambah sesuai mode. Jika mode besar, maka akan masuk ke dalam hitungan mode besar. Kalau mode kecil, akan masuk ke dalam hitungan mode kecil. Lalu untuk proteksi, sistem step lock urutan wajib berurutan. Jadi kalau misal sudah saatnya S2, maka S1 sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Jadi harus benar satu siklus untuk dapat menyelesaikannya. Lalu untuk tombol stop, tidak akan langsung berhenti kalau ditekan. PLC akan tetap menyelesaikan siklus yang sedang berjalan sampai sensor S3 terdeteksi, baru bisa berhenti. Untuk emergency, jika tombol emergency ditekan, di semua kondisi, maka akan langsung mati. Tidak peduli di kondisi ke pertama, tengah, atau akhir, maka kalau emergency ditekan, langsung mati. Lalu penjelasan HMI dengan timing diagramnya. Pertama, kalau tombol di start buttonnya, lalu modenya kalau berlogika 0, maka piston kecil akan on berbarengan dengan konveyor. Tetapi piston kecil kalau modenya berlogika 1, piston besar yang akan aktif. Lalu pada saat S1 di sini S1 aktif, maka valve kecil akan menyala kalau di mode berlogika 0. Kalau mode berlogika 1, valve akan otomatis mengisi selama 6 detik karena di mode besar.
Lalu konveyor kembali berjalan sampai S2 aktif, ditutup juga aktif selama 3 detik. Di kedua mode saya buat 3 detik sama karena saya kira hanya untuk tutup botol, saya buat sama. Jika sudah selesai, konveyor akan kembali berjalan. Sembari itu, saat melewati S3 di transisi turunnya, counter akan menghitung di mode sebelumnya. Kalau pilih mode besar, maka akan menghitung ke mode besar. Kalau ada di mode kecil, maka akan menghitung di counter kecil. Jika pada saat di tengah proses lalu berganti mode, tidak akan berpengaruh. Counter akan tetap mengisi sesuai mode di sebelumnya. Kalau ingin berganti mode, harus di stop dahulu untuk 1 siklus, lalu bisa berganti mode. Untuk tabel IO-nya ada 9 input yang saya gunakan, mulai dari start, emergency, stop, sensor, pilih mode, dan reset counter. Untuk outputnya ada konveyor, piston dorong kecil, piston dorong besar, valve 1 untuk mengisi minyak, dan piston 2 untuk penutup. Untuk tabel memori ada 12, alamat DM ada 1, alamat counter ada 4, dan timer ada 5. Lalu running. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harus di input user dahulu. Kalau 0, program tidak akan bisa berjalan meskipun tombol start diaktifkan. Klik OK untuk register ke data sisa yang ingin dioperasikan. Nah, untuk mode ini berlogika 0, maka piston kecil yang akan berjalan. Kalau berlogika 1, piston besar yang akan berjalan. Ini di mode besar, piston besar akan menyala dan juga konveyor menyala. Untuk di mode besar, valve-nya akan mengisi selama 6 detik. Kalau kecil, mengisi selama 3 detik. Ini kan tadi di mode besar, maka valve-nya akan mengisi selama 6 detik yang kiri. Untuk berganti mode, di tengah-tengah kita buktikan bahwa tidak bisa, karena harus di stop dahulu untuk benar-benar bisa mengoperasikan ganti modenya. Nah, ini kan tadi besar, tapi ini ganti mode di pertengahan, di mode kecil, program akan tetap mengisi di counter besar dan data sisanya kurang 1. Nah, ini piston kan kembali di botol besar on-nya. Stopnya juga masih sama di mode besar. Berarti kalau ingin ganti mode, tinggal di stop, menunggu dahulu 1 siklus terlebih dahulu untuk menyelesaikan mode sebelumnya. Ini masih di mode besar. Nah, program sudah mati, ini di mode 0, baru kita start lagi. Nah, piston mode kecil baru bisa on.
Untuk valve-nya akan otomatis mengisi selama 3 detik karena berkebutuhan foto kecil. Piston tutup sama, lalu akan masuk ke counter, lalu kembali melooping sampai data sisanya tersisa 0. Untuk emergensi, pada saat di tengah perjalanan akan langsung mematikan. Kalau tombol reset ini untuk mereset data yang sudah terbaca. Kalau ingin kembali ke 0 tinggal di reset di sini, maka program akan kembali reset. Untuk letternya seperti ini. Mulai dari step 1 mulai, lalu pilih mode, dan mode kecil, lalu ini S3. Saya gunakan DD untuk mengambil transisi turunnya untuk menghitung. Total ada 21 rung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.